Tapi jangan main Ya, potong. Nanti Anda saya ngomong nggak saya Kita ada. debat mau aja Pak. Kalau nggak berani debat dibilang aja Pak. John Lemon, saya Pakai mau timer aja kalau mau berikan debat, waktu saja. ya, gitu. Pakai timer ya saja Pak John Lemon. Iya, pakai timer saja gitu loh. ya Kita tawarkan saya 5 menit gantian. ya Bersedia nggak? gantian ngomong gantian. Oke, saya duluan ya. Gini. Oke, Pak Ustadz Alwan. Pertama, narasi saya tidak ada sedikit pun bertentangan dengan Ibn Katsir. Saya justru menerangkan dengan sangat lugas, tegas, bahwa dia ini tidak baca Ibn Katsir. Coba buka Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir. Buka dong. Buka, di sana diterangkan nama-nama selain daripada Bulus, selain daripada Paulus. Dalam tafsir Ibn Katsir itu ada nama-nama lain, Juraij, ya, dari riwayat Juraij itu ada riwayat-riwayat itu bisa dibaca. Nanti bisa kita cross check lagi lebih jauh. Nama-nama itu riwayatnya termasuk riwayat yang ada kata bolus itu riwayat dhaifah. Ini biar orang paham nih. Riwayat yang lemah. Artinya kalau lemah ya nggak diambil riwayat itu. Jadi itu bukan bolus, bukan pulus, bukan Paulus gitu. Itu biar orang paham. Nah, terus dari mana narasi? Berarti kamu mau melawan Ibn Katsir? Wah, kan aneh. Saya justru menyuruh kamu baca baik-baik karya Ibn Katsir, bukan malah saya mau bertentangan dengan Ibn Katsir. Ini kan kalau orang cuma modal celetuk ya kayak gini, orang nerangin dia tidak nyimak. Saya jelaskan dengan sederhana kok, buka kitab itu baik-baik. Orang kalau ngerti Islam, ya, atau baru tahu sedikit tentang Islam, jangan bicara Islam gitu. Paham sampai di sini ya? Sederhana gitu aja kok bingung. Sudah. Gitu aja. Ya, ada yang bilang saya kalemnya kalau Bang Zuma yang bicara ini bisa selesai. Bang Alwan, Bang Alwan, Iya. Bang Gimana? Alwan. Isa di anak itu wadrib lahum masalan ashabal qaryah, kan begitu ayat. Itu kan di waktu Nabi Isa masih hidup. Sedangkan Paulus di cerita kitab-kitab saudara kami Kristen, itu kan Nabi Isa sudah terangkat ke langit kurang lebih 40 tahunan. Kan nggak apple to apple itu, Bang. Ya, saya rasa yang Pak Dance yang dipermasalahkan apa sih Smeder tadi? Mohon maaf ya kalau saya baru naik terus tangkapnya bagian itu saja. Begini Bang, kata saya, standar untuk memahami Islam bukan untuk masuk Islam. Jadi kalau mau memaknai Al-Quran dan hadis dan hukum-hukum Islam, itu standarnya banyak berbagai alat untuk pendekatan itu. Artinya bukan tafsir bebas begitu, standarnya harus tahu sorob, nahwu, ma'ani, bayan dan seterusnya. Nah kami tanya, di luar kami itu standarnya apa? Apa cukup terjemahan, apa koorinya, apa langsung standarnya kilo sanatnya bagaimana? Kalau standarnya tafsir bebas, ya nggak apple to apple loh Bang, antara Islam dan di luar Islam, begitu kata saya. Dan dia menuduh bahwa seseorang yang harus masuk Islam itu harus tahu bahasa Arab, kan maknanya sudah dilencengkan gitu. Ya, memang kalau di seberang itu freestyle, bebas aja, ngangkang, joget apa, tidak ada standar gimana menafsirkan. Nanti ada metode hermeneutik dan lain sebagainya, mungkin baru diperkenalkan. Tapi kan ketika mereka terpisah dari Katolik, ya otomatis mereka sudah masing-masing lah dengan penafsiran-penafsiran itu. Jadi sudah tidak mengikuti standar yang seperti ada di dalam Islam. Kalau di Islam kan ada kaidah-kaidah namanya. Tadi ada uslub-uslub ya, ada torikoh-torikoh yang kita tempuh untuk kemudian bisa kita memahami itu. Kita misalnya lihat daripada sighah bentuk bahasa Arabnya, balaghahnya, bayan, ma'ani dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita lihat daripada sisi maknanya, ya kan? Kalau dalam hadis kita koreksi sanadnya, lihat matannya dan lain-lain. Ada banyak ilmu standar yang dilompati kawan-kawan Kristen kalau ngebahas tentang Islam. Jadi memang nggak nyambung, betul itu, nggak bakal nyambung kalau memang mau dipadukan, nggak bakal nyambung.
Termasuk soal yang tadi juga, misalnya ditanya apa sih yasinan, tahu nggak di dalam yasin itu kan syubhat lama itu. Itu sebuah pernyataan yang lama itu, seperti itu. Ini pakai timer serius ini ya? Iya, Iya, iya. pakai timer. Masih ada 20 detik lagi. Oh iya iya iya. Ya saya rasa begitu aja dulu, biar sekedar memahamkan orang bahwa kalau bicara tentang bolus yang di dalam tafsir Ibn Katsir itu sudah lama kita sering bahas, dan itu riwayat yang lemah, dhaifah, itu aja. Clear. Oke, waktu habis. Silakan, Raji. Jadi begini alawannya, kamu tuh udah lama saya kenal. Saya kira kamu makin pintar, rupanya enggak ya. Bukan saya yang tidak memahami apa yang kau sampaikan, tetapi apa yang kau sampaikan kau bantai sendiri, itu masalahnya. Ya toh, rujukan kita tentang surat Yasin ayat 4 betul dari Ibnu Katsir. Tiba-tiba kau pahlawan lebih hebat dari Ibnu Katsir, lalu kau bilang itu kan catatan Ibnu Katsir. Iya, nggak mungkin kau yang mencatat kan, orang kau belum lahir toh. Makanya ini yang sering saya katakan, kalian ini kadang sok menghormati para pendiri ulama-ulama kalian, para wali kalian, tapi kalian sendiri yang mengkhianati ilmu-ilmu mereka. Inilah jahatnya kalian. Ya, saya kasih contoh sama kamu teman ya, dengar baik-baik ya. Kamu tadi nggak usahlah sampai lari ke gereja saya tentang joket, ngangkang. Nanti saya tertarik mengatakan lah kamu itu nungging-nungging, kan jadi nggak enak toh. Cobalah diskusi itu yang kondusif lah, ya. Tunjukkan Anda itu punya ilmu di hadapan saya gitu, oke? Nah, contoh begini teman-teman ya. Saya sendiri selaku Kristen menghormati ilmu-ilmu para ulama di kalangan Muslim. Contoh, saya kasih tahu nih, saya ajarin kalian. Para ulama yang memiliki ilmu lugat, yang memiliki ilmu nahwu, yang memiliki ilmu sorob, yang memiliki ilmu istiqo, yang memiliki ilmu ma'ani, yang memiliki ilmu baya'at, yang memiliki ilmu ba'di, itu semua orang yang memiliki ilmu-ilmu itulah yang menerjemahkan. Artinya tanpa ilmu itu mereka nggak akan mampu menerjemahkan original teks sesuai dengan pemahaman makna dari original teks. Jadi tiba-tiba kalian sok pintar gitu loh. Coba pakai otak lah. Jadi para ulamamu ini yang berkompeten di bidangnya, yang memiliki dasar 15 ilmu memahami tentang Al-Quran maupun hadis maupun tafsir, maka mereka berani menerjemahkan itu. Masa sudah diterjemahkan dengan kualitas ilmu mereka, lalu kalian, umat terjemahan, seolah-olah kamu tidak terima dengan terjemahan yang diterjemahkan para ulamamu. Jadi nggak usah sok-sokan ke Arab-Araban gitu loh. Saya miris loh teman, kasihan melihat para ulamamu gitu, capek-capek memiliki belajar ilmu sorobnya, ya toh, ilmu badinya, ilmu kirootnya. Tiba-tiba kalian apa? Kalian rendahkan. Jadi coba ya, kamu jangan ajak kita hidup di zaman batu kawan, ya. Contoh, saya kasih analogi mobil, ya. Cara-cara merakit mobil itu banyak kawan, oke? Kemudian mobil itu dirakit sedemikian sempurna, jadilah mobil. Maka ketika mobil ini sudah jadi, kau tinggal pakai, nggak usah sok-sok pintar tentang perakitan. Yang saya lihat selama ini, bahwa mobil itu sudah sempurna, tinggal pakai, kamu malah bicara tentang perakitan, nggak nyambung. Kamu bukan di bidang perakitan. Sama seperti ulamamu, kamu bukan bagian yang punya legal standing untuk menerjemahkan, bukan. Maka bersyukur kamu, ulamamu telah menerjemahkan itu dengan kaidah-kaidah ilmu yang mereka miliki. Tanpa kaidah-kaidah ilmu yang mereka miliki, mereka pun nggak akan mampu menerjemahkan ini. Nah sekarang telah ada hasilnya. Hargai ulamamu kawan, jangan sok pinter, ya. Ini yang saya maksud tadi. Sering sekali kalian tuh bernarasi tanpa dipikirkan pakai otak, sehingga apa yang terjadi? Umat terjemahan, umat terjemahan. Emangnya terjemahan Al-Quranmu Kristen yang buat? Coba, yang membuat terjemahan Al-Quranmu, hadismu siapa? Ya para ulamamu yang berkompeten di bidangnya. Kok nyalain Kristen? Cobalah pakai
pikiran tuh kalau ngomong lah ya. Jangan sok-sok karena kalian tidak mampu membantah dalam berdiskusi lalu apa? Jurus terakhir. Umat terjemahan gunakan bahasa Arab. Ini yang saya bilang tadi sama Pak Helap. Pak Helap, kalau rujukannya standarnya dalam memahami Al-Quran itu wajib berbahasa Arab, berarti hanya ulama yang berhak jadi Islam, karena hanya mereka yang memiliki ilmu-ilmu yang Bapak sebutkan tadi. Ini kan penghinaan kepada saudaramu. Sudah saya katakan, coba kau cek di kalangan keluargamu atau ayah ibumu, apa mereka bisa baca? Sekalipun mereka bisa baca, dikatakan menghafal, apa mereka mengerti maknanya? Maka syukurin zaman teknologi. Jangan ajak umatmu bermain-main di zaman batu. Seolah-olah kamu ingin takut-takuti. Hati-hati ya, jangan sembarangan ya memahami. Lah, orang sudah jadi bahasa Indonesia kok. Kamu orang Indonesia kok. Masa ya kamu nggak bisa memahami? Habis waktu. Iya. Pak Alwan? Pak Alwan? Tolong. Iya. Bentar ya, saya Saya duluan pasang apa kamera Pak Wan? dulu. Saya pasang kamera ya. Oke. Sebenarnya ini cukup menyita waktu saya, buang-buang waktu. Pertama karena dia bukan Muslim, kedua dia awam tentang Islam, tidak tahu kaidah. Tapi ya tidak apa-apalah ya. Biar karena bukan cuman dia, bukan cuman dia yang harus saya edukasi. Kawan-kawan saya Muslim juga banyak. Begini loh mainnya kita ini, begini cara mainnya. Bukan modal terjemahan kayak begitu, bukan. Kenapa Islam itu perlu belajar bahasa Arab, perlu mengerti bahasa Arab? Karena memang begitu kaidah kita belajar. Ini namanya at-tafasir. Ini digital ya, digital. Kumpulan kitab-kitab tafsir. Oke, paham? Kumpulan kitab-kitab tafsir. Di sini kita bisa pilih nih. Ini dari Ummahatut Tafasir. Ummahatut Tafasir itu berarti induk kitab-kitab tafsir. Pertama ada Jami'ul Bayan. Ini karangan At-Tabari, 310 Hijriah. Ya, ada Al-Kasyaf, ada kemudian Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Lalu ada tafsir Jamil Ahkam karya Al-Qurtubi. Dan sekarang kita lihat di mana kata bolus itu, ini ada di dalam tafsir Al-Quran Al-Karim Ibn Katsir. Ntar nanti Oten bilang itu kamu baca apa itu, ya salah. Ya urusan kalian lah ya. Kita buka di sini. Pilih tafsir Ibn Katsir. Lalu kita lihat ayatnya nih, surat Yasin. Yasin itu surat ke-36. Oke. Dan dia cari ayat ke-14. Pilih Arab, buka gitu. Maka muncul tafsirnya di bawah. Tuh, muncul tafsirnya di bawah kayak gini. Ya, kita bukan bani terjemahan, bukan kita disamakan dengan kamu bilang, oh, kamu mau tolak Ibn Katsir. Enggak ada yang nolak Ibn Katsir. Kamu yang nggak tahu tafsir Ibn Katsir itu kayak gimana, cuman modal template kayak gitu. Begini caranya baca secara keseluruhan. Nah, sudah gitu dilihat di sini. Ini maaf ya, ini kita lihat tafsir tentang Rusul. Mana itu? Mathalun ashabul qaryah idz ja'ahwa al-mursalun. Di sini kata mursalun, yang diutus. Siapa yang diutus itu? Ini yang saya katakan, ada riwayat di sini nama orang yang lain ya. Ini. Kalau yang nggak ngerti bahasa Arab, percaya saja kita nggak bohong. Kita bukan umat terjemah salah ya. Bentar. Kelihatan nggak? Ini saya kursornya. Pakai tangan aja udah ya. Tuh. Sodik, Soduk, Wasyalum. 3 orang yang dimaksud itu Sodik, Soduk, Wasyalum. Mana kata bolus? Bolus yang dibawa. Nih. Oke, lihat sini. Itu riwayat Ibn Juraij, An Wahab, An bin Sulaiman, An Shu'aib, Al-Jabai, dan seterusnya. Mana tadi? Ini. Al-Awalain, ada 2 orang. Yang pertama adalah Syam'un, Simon ya. Yohanes, wa ismus salis Bulus. Itu. Bulus, wa ismus salis Bulus. Yang ketiga itu Paulus. Nah,
Ini riwayat ini yang saya maksud riwayat yang lemah dibandingkan dengan yang 3 nama disebutkan oleh Ibn Katsir di atas. Jadi Ibn Katsir ini menyebutkan beberapa nama. Coba, kalau kamu bilang saya berlawan dengan Ibn Katsir menyebutkan yang 3 orang yang pertama ada Sodik, Soduk, Shalom. Yang mana yang benar? Atau yang di bawahnya? Ya, pernyataan dari Ibn Juraij. Jadi Ibn Katsir hanya mengutip dari Ibn Juraij. Nah, Ibn Juraij ini yang kita katakan riwayatnya lemah. Paham dah itu, Oten? Ilmu gini nggak nyampe kalian. Makanya kalau narasi-narasi ada Bulus di dalam Quran, ada Paulus di itu nggak ada, ini jadi bahan ketawaan kita gitu. Kalau kita yang baca langsung dari kitabnya, bukan modal terjemahan, modal template, nggak ada itu kita pakai. Miskin itu orang kalau gitu modelnya. Nah, dari belakang sini nanti kalau kita lanjut di setelahnya, nextnya baru dijelaskan bahwa riwayat itu riwayat yang lemah. Mohon maaf ya kawan-kawan, ini agak capek saya menerangkan kayak gini karena yang kita hadapi ini orang awam, sekali lagi orang awam. Wasting time, buang-buang waktu kita. Sebenarnya bukan level kita, tapi ya saya maklumi aja lah. Biar kawan-kawan dapat manfaat. Begitu aja, Fadal. Masih ada waktu, Bang? Habis. Masih ada waktu? Begini. Kalau Habis, Pak. oh, ya udah. Sebentar ya, saya sapa dulu nih ada tamu ini. Selamat sore, Bang Share TikTok. Bang Framing, monitor? Bang Framing, kalau nggak monitor saya kick ya. Bang Framing? Oke, nanti saya sapa lagi. Ya. Oke, ya ini Ya. kita ada timing masing-masing 5 menit ya, bro. Jadi bisa dipakai sendiri, bisa berbagi waktu. Oke, siapa yang mau tanggapi ini pernyataan Ustaz Awan tadi? Siapa Raja Debat atau TikTok? Silakan. Ya. Ya, saya dulu Bang, besarkan dulu saya. Ya. Ya, jadi begini teman-teman ya. Yang tadinya si Alwan ini coba meronta-ronta menyangkal. Ternyata diakui juga toh bahwa di situ Paulus atau Paulus. Tetapi ada yang dia buat satu perbandingan. Yang memiliki 2 pendapat. Lagi-lagi gini bro, saya toleransi sama Anda. Sekalipun ada 2 pendapat di sana, merujuk kepada Simeon atau Yohanes atau Paulus itu, lalu ada pendapat yang mengatakan Sodik dan Shalom itu, artinya itu harusnya kau pertanyakan kepada para ulamamu. Ini yang saya bilang tadi, semua data yang kau sampaikan itu dan yang saya sampaikan sumbernya dari kalangan Islam itu sendiri. Terus kenapa kalian itu seolah-olah gregetnya sama Kristen? Coba yang di bawah dengarkan teman-teman, tanpa kalian sadari, ya. Kalau saya tidak bongkar ini, mungkin orang awam nggak akan tahu. Oh iya, ternyata ada Paulus di situ, ada Yohanes di situ. Ini yang saya bilang tadi. Bersyukurlah kalian, walaupun tanpa disadari si Alwan ini telah ada pemberitahuan bahwa ada yang ditutupi oleh para ulamamu. Kalau di dalam tafsir Indonesia Kemenak itu nggak ada dibuat loh. Ada apa? Kenapa nggak dibuat itu? Seperti yang dari Ibnu Katsir. Makanya gunakan kecerdasan kalian sekarang, ya. Maka ketika si Alwan ini telah membuktikan ada memang 2 pendapat, yang satu mengatakan Paulus, yang satu bagian dari Sodik, ya toh? Artinya yang salah dia siapa? Kalau itu kamu tidak setuju tentang Paulus, berarti yang benar Sidik. Tetapi kalau yang benar Sidik, berarti Paulus nggak benar, begitu. Artinya begini poinnya. Inilah sakitnya teman-teman jadi Islam yang awam dibohongin. Kenapa saya katakan dibohongin? Sekalipun harapan imanmu kau berikan kepada para ulamamu tidak pernah mendapat satu jawaban. Ulamamu tidak pernah mendapat satu pandangan yang sama. Padahal kalian sudah apa? Sudah mengharapkan kebenaran dari para ulama. Harapan besar kalian berikan kepada para ulama, tetapi kalian buktikan sekarang Alwan sendiri membongkar aib itu, bahwa di kalangan para penafsir itu ada 2 pendapat. Lalu pendapat yang mana mau kalian gunakan sekarang? Coba ayo, pendapat yang mana mau kalian gunakan? Mau salahkan Kristen?
Ini yang saya bilang tadi, saya paham betul isi Al-Quranmu kawan. Jadi jangan kau bilang saya awam. Justru karena saya paham isi Al-Quranmu, maka ini saya bongkar. Ya, ini saya bongkar sekarang. Yang mana para ulamamu yang ada di Indonesia, kalian lihat itu di Al-Quran yang ada di Indonesia, bahwa tafsirnya itu tidak ada bicara tentang Paulus, ditutupin. Ya, ditutupin di situ. Tetapi kalau di sini kebongkar, si Alwan pun setuju ada Paulus. Tetapi begini Alwan, gampang kok cara mendeteksinya. Itu benar Paulus apa enggak? Benar Paulus apa tidak? Cari dong kotanya. Apa kotanya di situ? Kenapa kau nggak berani baca? Antioquia. Ya, Paulus itu dari Antioquia. Kalau Sidik ini dari mana? Dari mana kelahirannya? Coba kau sebutkan nanti. Jadi nggak bisa juga kamu ngeles kawan, nggak bisa. Ya, ini sebenarnya adalah diambil dari kisah para rasul dari Alkitab. Ini yang sering saya bilang di ATM, ambil tiru lalu dimodifikasi. Ya, kemudian saya ingatkan kamu ya, jangan sekali-sekali saudara Muslim saya ingatkan merendahkan orang Kristen tentang tidak bisa baca tulisan Arabmu. Bukan kami tidak bisa, kami nggak suka aja. Kalau kami pelajari gampang kok. Semua kan udah zaman teknologi. Oke, tetapi kalau kamu merendahkan hanya karena tidak bisa membaca, ingat, Nabi kau ummi loh. Kuingatkan kau sekali lagi, nabimu itu ummi, tidak bisa baca. Kalau kau ingin merendahkan orang Kristen tidak bisa membaca Arab, berarti kau merendahkan Muhammad yang ummi. Hati-hati kamu bernarasi. Ya, maka saya bilang kalau patokannya, tolak ukurnya keislaman itu harus berbahasa Arab, maka kau baca surah Ibrahim ayat 4 bahwa Muhammad diturunkan hanya untuk orang Arab. Apa alasannya? Jelas di situ dikatakan agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, sekarang terjadi di Indonesia, sulit kalian memahami, makanya butuh tafsir begitu banyak. Karena apa? Karena kalian bukan orang Arab. Jadi jangan coba-coba berpatokan dengan bahasa Arab. Kalau patokannya bahasa Arab, jelas kalian tidak layak menjadi umatnya Muhammad. Karena itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 4. Ya, Alwannya, cobalah bernarasi itu pikirkan dulu, karena ini raja debat loh yang di sini. Ya, gitu. Habis waktu. Oke, ini ada tamu. Saya sebentar Ustaz Alwan ya. Saya sapa dulu, ada tamu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, sementara menyimak dulu ya. Jadi waktu kita bagi 5 menit 5 menit. Bisa perorangan, bisa satu grup ya. Bisa dipakai sendiri atau berbagi. Oke, untuk selanjutnya saya beri kesempatan Ustadz Alwan untuk menanggapinya. Silakan. Ya, dibesarkan ya. Ya, tadi kita dengar tadi 30 detik mungkin dia jelaskan sedikit, habis itu mengibul macam-macam kan. Misalnya tadi dia katakan bahwasanya iya benar di sana ada nama-nama yang lain. Ya memang ada nama-nama yang lain. Ya, misalnya di dalam tafsirnya kan jelas dikatakan ada kata sodik, ada kata soduk, ada kata syulum. Ini tafsir Ibn Katsir. Lalu dia katakan Paulus itu dari Antioquia. Kalau yang Soduk Salim dia tadi nyebutnya juga salah-salah, itu dia nggak tahu. Itu dari mana? Dari Antioquia juga dong. Makanya dia kan itu kan bukti bahwa dia nggak baca tafsir itu kan. Dia nggak tahu tafsir ini, jelas-jelas ini deh. Coba kalau yang tahu tafsir bahasa Arab ini apa baca ini? Wahum sodik, wa soduk, wa shalum. Ya. وهكذا روي عن بريدة عن الخصيب dan satu wa Ikrimah wa Qatada wa Zuhri annaha Antioquia. Coba. Ini karena memang apa ya? Ketidaktahuan gitu. Dia nggak baca. Jadi dulu ceritanya ini yang buat fitnah ini tuh Christian Prince. Ini sekedar informasi daripada dia ngalor ngidul. Christian Prince itu mengatakan di dalam Quran itu ada Paulus. Itu awal ceritanya begitu. Maka di dalam diskusi itu ditantanglah dia sama Muhammad Hijab sama Ali Dakwah. Ini saya tahu persis ceritanya. Kalau oten-oten Indonesia ini aduh. Ngikut aja, ngikor aja mereka ya, kayak burung beo.
Jadi di dalam debat itu ditanyalah sama si Christian Prince itu, di mana di Quran dikatakan ada Paulus. Akhirnya Christian Prince ralat, oh itu adanya di dalam tafsir. Dibuatkan tafsir nih. Ini tafsir nih. Tafsir kayak gini nih. Paulusnya di mana ini? Oh itu ada kata Paulus. Nah, diambillah riwayat dari Juraij tadi. Yang tadi yang saya tunjukkan ya, ini ya. Riwayat Juraij, mana tadi? Riwayat Juraij, Syamun, Yuhanna, dan Ismus Salis Bulus ini. Ismus Salis Bulus. Nih, Bulus. Dari mana asal kata Bulus ini? Riwayat Juraij, dari Juraij. Nah, Juraij ini yang di atas ini, Juraij, itu riwayatnya lemah. Terus dia kaget mungkin. Wah, di dalam tafsir ada riwayat yang lemah ya? Ya salam. Ketidaktahuan Oten itu tentang ilmu tafsir. Makanya saya bukakan tafsir. Kalau kita buka tafsir yang lain, misalnya tafsir yang di awalnya, tafsir yang lebih dulu ada sebelum Ibn Katsir, 300 tahun sebelumnya, kita buka tafsir At-Tabari. Riwayat Bulus itu sama sekali nggak ada. Riwayat Bulus itu sama sekali nggak ada. Kita buka ya di sini. Ini sama dalam surat Yasin. Nah, ini tafsir At-Tabari ya, 310 Hijriah. Sama sekali tidak ada Bulus. Ya, ini coba lihat ini. Ya. Oh, sorry, ini masih yang ketiga tadi. Perlu di mute, Ustaz Alwan? Kenapa? Perlu di mute kalau lihat data? Oh, maksudnya time-nya enggak usah, biar enggak apa-apa. Oke. Ini. Nih. Yang dimunculkan di dalam dalam At-Tabari ini sama dengan riwayat yang pertama, Sodik ya. Kita lihat di sini ini. Nih. Ini wahum as-salatha. Ini, dan mereka ada 3. Sodik, terus wa masduq wa salum. Sodik wa masduq wa salum. Gitu. Rasa begitu aja, clear ya, aman lah itu ya. Sebenarnya enggak, ini Uni disambung aja lah ini terus terang wasting time banget buat saya ini. Siap Ustadz, lanjut. Siapa ini? Waktu saya ya? Saya dapat waktu ini? Habis, belum. Ustaz Belum Alwan ya? ada. Oke, saya habis ini aja gantian. Nah, saya mau tarik tangan dulu. Baru mau tidur saya. Lanjut. Sebentar ya. Waktu sudah kita bagi 5 menit. Sekarang ini gantian pihak Kristen ya. Raja Debat atau Pak Framing. Jadi saya ingatkan Raja Debat mau dipakai sendiri, ada baiknya berbagi ya. Kasih kesempatan juga Pak Framing juga mengemukakan argumentasinya. Atau nanti minta share ya, nanti minta share nanti. Oke, saya coba sedikit lagi, biar saya patahkan dulu. Baik, lihat teman-teman ya. Di satu sisi Alwan mengakui loh, tapi di satu sisi dia sangkal. Di satu sisi dia mau menyalahkan. Bingung sendiri dia teman-teman. Apapun narasi kamu Alwan, kamu sulit menyangkal kalau itu bukan Paulus. Karena apa? Bahwa yang ada di dalam tafsir yang kau tunjukkan itu, ya, yang Simeon, Yohanes, dan Paulus itu berada di zaman siapa? Dan ini saya tunjukkan lagi bahwa 3 sosok Rasul itu yang utus siapa? Isa. Jadi sulit memang kalian membohongi umat sekarang ini, sulit. Silakan dibaca yang saya tampilkan ini. Saya juga punya kok. Tulisan Arabnya juga saya punya kok. Coba karena saya orang Indonesia, nggak sok-sokan ke Arab-Araban gitu loh. Ya, banyak orang sekarang memang udah mulai nggak cinta dengan bahasanya, seolah-olah berbahasa Arab. Bahkan saya kasihan melihat saudaramu tadi. Kau tunjukkan itu tulisan Arab, mereka nggak tahu apa-apa loh. Ya, kenapa kalian nggak berani jujur dengan terjemahannya? Takut ya ketahuan. Ini sekarang saya tunjukkan bahwa 3 Rasul itu diutus oleh Isa. Ini pun nanti ada jadi pertanyaan loh. Bukankah Islam mengklaim hanya Allah yang mengutus Rasul? Loh, Isa ini kok bisa mengutus Rasul ya?
Siapa Isa ini? Dan kalau kau ingin menyangkal bahwa Yohanes atau Simeon atau Paulus ini adalah di zamannya Yesus, kawan. Di zamannya Isa, bukan di zamannya Muhammad, bukan di zamannya Ibnu Katsir. Jadi nggak bisa kamu mengelak, kawan. Akuin aja, jujur aja kalian pada umat. Stoplah berdusta dengan gaya-gaya berbahasa Arab. Kalian iming-imingi mereka modal hafal udah dapat pahala, modal hafal dapat pahala. Maka apa kata Ustadz Munir Situmorang? Bangga berbahasa Arab, bangga menghafal Arab, tapi tidak tahu maknanya menjadi keledai di Indonesia. Itu Ustadz Munir loh yang bilang. Jadi jangan kau buat, jangan kau tempat umatmu jadi keledai, kawan. Ya, jujur aja gitu. Oke, siar, silakan. Ada yang mau ditambah? Oke, silakan share TikTok. Waktu masih 2 menit. Lanjut. Oh, nggak dipakai toh? Baik, saya lanjut ya. Baik. Coba besarkan saya lagi. Baik. Inilah teman-teman, gunanya ada raja debat, membongkar, atau kalau saya kutip satu kalimat di dalam surat Al-Kalam 42 ya, bahwa kebenaran itu haruslah sekarang dibukakan ya. Harus dibukakan sekarang. Disingkapkan. Contoh teman-teman yang di bawah perlu tahu ya. Di dalam surat An-Nisa 100, di dalam surat Ali Imran 55, kalian baca nanti yang di bawah. Di dalam surat Ali Imran 55 bahwa Isa adalah nabi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kok bisa Muhammad ini jadi nabi terakhir sedangkan Isa belum berakhir? Siapa ini yang buat Nabi Muhammad ini? Siapa? Ayo. Kalau Muhammad nabi terakhir, harusnya dia nabi 24 supaya ketika dia berakhir maka Isa yang akan datang. Tetapi karena Isa belum berakhir, berarti siapa yang membuat Muhammad ini jadi nabi terakhir? Jujur kalian sekarang. Saya akan tunjukkan nanti ayatnya bahwa Isa belum mati sampai detik ini. Itu diakui seluruh umat Islam. Bahwa Isa belum berakhir sampai detik ini, itu diakui oleh seluruh umat Islam. Dan Isa menjadi nabi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa nabi terakhir? Sedangkan Muhammad sudah berakhir. Kenapa pula Muhammad bisa nabi terakhir sedangkan Isa belum berakhir? Inilah kebohongan-kebohongan yang kalian tutupin selama ini kepada umat. Kebohongan. Coba kalian jujur dulu. Sama seperti surah Yasin ini. Di dalam Al-Quran yang ada di Indonesia, ini ditutup-tutupin loh. Nggak ada. Dia hanya coba menambah sedikit kalimat tentang ayat Yasin itu sendiri. Tetapi untuk membuktikan siapa sih sosok atau nama yang 3 Rasul di surah Yasin 4 itu nggak ada. Nggak ada berani dibeberkan oleh para ulama yang ada di Indonesia. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Alwan sendiri pun mengetahui itu bukanlah dari kalangan para ulama yang ada di Indonesia. Menggunakan buku Ibnu Katsir juga tuh. Jadi jujurlah kalian. Lalu Muhammad ini pun tidak layak menjadi nabi terakhir. Karena apa? Karena Isa belum berakhir. Kalian baca teman-teman yang di bawah ya, pintar dikit. Jangan karena kebencian. Ingat kata seorang profesor yang mengatakan apa, Buya Sakur? Jangan takut murtad, kritislah. Habis waktu. Oke, siapa pihak muslim yang menanggapi Uni Rifa atau Ustaz Alwan? Silakan. Atau Bang Zuma? Saya kasih Saya? saja lah kalau kayak gini. Iya, mantap. Tanggapi 1 menit terakhir aja gini. Kalau Silakan. Nanti saya kasih terakhir atau Ya, duluan, Ustaz? Nanti terakhir. Mantap. Enggak, awal. Gini. Awal, oke, silakan. Abis ini Uni seterusnya gini. Kalau saya rasa gini ya, ketika misalnya ada orang ya, dia menuduh kita umat Islam nggak tahu hal ini, itu kan tuduhan kosong. Bukankah tadi kamu hanya baca sepotong aja, terus kami tunjukkan secara lengkapnya? Bukankah tadi kamu katakan tidak ada Antokia untuk Sodik, Soduk atau Masduk dengan Shalom? Ternyata dia dari Antokia juga disebutkan di situ. Tandanya kamu kan nggak baca. Bedanya kita ini memang hanya sebagian orang yang mengkhususkan belajar itu, dan itu memang spesifik.
Setengah mati cari Paulus di dalam Quran, itu nggak ada dalam Quran. Hadis juga riwayatnya lemah juga. Kalau kamu nggak tahu riwayat lemah, googling aja, pelajar gitu. Silakan, ini waktu dan tempat. Masya Allah. Ya teman-teman, saya mau buka data. Tapi sebelumnya saya prolog dulu. Teman-teman, beginilah akibat kalau seandainya tidak belajar. Ya, membuat orang menjadi apa? Seperti umat Yeremia ya, begitu bodoh. Karena Injil Kristus, memang kebodohan itu adalah hak seluruh umat Kristen. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus, kita tidak masalah. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, kita tidak masalah. Itu bermasalah buat kita. Karena klaimnya kan punya Roh Kudus. Saya berharap ya, orang Kristen yang ngobrol dengan kami umat Islam ini punya Roh Kudus. Saya tidak apa-apa kalau kalian bodoh, tidak beradab. Karena kalian, saya tahu, kalian tidak diajar adab, tidak diajarkan untuk pintar. Karena memang Yesus mengatakan kalian itu, karena Paulus mengatakan kalian bodoh karena Injil ya. Ini faktor kebodohan satu yang ditunjukkan dia adalah dia memaksakan bahwasanya kita harus menerima Paulus. Enak aja. Paulus itu kisah yang doif, lemah. Nah, kalau kau memaksakan ya udah kau terima ini perkataan Yohanes dalam buku William Barclay. Kau tahu siapa William Barclay? Kurasa kau nggak tahu. Kau nggak pernah belajar. Si William Barclay ini salah seorang teolog. Kau siapa? Pernah sekolah kau? Belum tentu kau pernah sekolah, ya kan? Nah, jadi kalau kau ingin tahu siapa William Barclay ini, bahkan menuliskan, ternyata si Yesus ini punya dua dia. Si Yesus yang ilahi ternyata pergi. Si Yesus yang insani ternyata disalib. Nah, ini kata siapa? Kata si Petrus. Mari kita baca di halaman ke-10 di buku William Barclay. Nah, inilah kira-kira perbandingannya antara tafsir. Bahkan lebih mulianya tafsir, tahu siapa penafsirnya. Siapa namanya? Ibnu Katsir. Mengambil literatur secara komprehensif. Nah, kalau kitab kalian, bahkan bukumu ini lebih mulia dibandingkan Biblesmu. Kalau buku ini siapa penulis? Wah, tertulis William Barclay. Biblesmu siapa penulisnya? Nggak tahu, guys. Ini perbandingan antara ilmu Islam dengan ilmu Kristen, ya. Kristen tidak tahu siapa penulis bukunya, siapa yang mengkanon. Lalu tiba-tiba dia memaksakan si Paul yang tiba-tiba menulis surat ke mana, ke Galatia, ke Efesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, harus kita terima pula gara-gara Ibnu Katsir mengambil riwayat yang doif. Maksa kali kau pengen kami berasul kepada siapa itu, siapa namanya si Paul itu. Sorry lah hale. Kau baca ini, apa kata si Petrus di sini ya? Nah, mereka nih kau baca ini ya. Ini contohnya nih. Cerita ini muncul dalam cerita-cerita Injil apokrif. Pertanyaanku, siapa yang menentukan ini apokrif, ini Injil asli? Coba kau tanya, ku jawab dulu, jawab pertanyaanku ya. Kalau memang kau betul-betul pintar dan belajar, siapa orang yang punya otoritas menentukan, oh ini palsu, ini betul? Lah, kau sebut namanya dulu. Jangan kau nggak ngerti apa-apa, kau banyak bercerita raja debat, giliran bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Kau tengok ini, dalam Injil apokrif nggak tahu siapa yang mengapokrifkan ini ya. Ditulis di bawah pendirian di dalam Injil Petrus. Nah, Petrus yang nulis katanya. Yang ditulis di sekitar tahun 130. Nggak jauh-jauh dari kematian Yesusmu ini. Dikatakan bahwa ini contoh persamaan antara tafsir dengan tulisan kitabmu. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus tidak di atas kayu, Yesus tidak memperlihatkan kesakitan pada waktu ia digantung di atas kayu salib. Dan seruannya pada waktu itu adalah kuasaku, kuasaku. Kok beda? Mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah Kristus yang ilahi meninggalkan Yesus yang insani. Tuhan kau ada dua. Yang satu versi manusia, yang satu versi Tuhannya. Kisah Yohanes berkata lebih jauh lagi. Mereka menceritakan bagaimana ketika Yesus yang insani itu yang disalibkan di Golgota, Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus. Nah, ini bukti Tuhan kau nggak disalib. Ya, nah ini Tuhan kau nggak disalib nih. Ada dua Yesus nih, nggak tahu kita siapa yang disalib nih, siapa yang nggak disalib nih. Ada dua Tuhan kau ternyata. Entah kayak Naruto, dia kan mungkin punya ilmu ke apa namanya itu, kanuraga apa itu yang bisa berubah-ubah banyak itu. Kisah Yohanes berkata lebih jauh lagi, mereka menceritakan bahkan di Golgota Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi. Nah, Tuhan kau yang ilahi itu lagi ngobrol-ngobrol sama si Yohanes. Kau tepuk tangan ketika ada yang mati. Tahu-tahu itu yang insaninya. Berarti Tuhan kau ada dua. Bayangkan ini kisah yang harus kau terima kenyataannya. Pertanyaanku, ketika ini dikatakan palsu, siapa yang ngasih tahu palsu? Kalau tafsir kami jelas, Ibnu Katsir sendiri yang sudah dikatakan Ustadz Alwan yang mengatakan itu doif. Para ulama mengatakan itu doif. Nah, kau coba kau sebut nama dulu. Siapa yang mengatakan Injil Thomas itu apokrif? Siapa nama orangnya? Siapa yang menentukan Injil Sinoptik itu adalah Injil yang betul? Kau sebut namanya ya. Jangan kau lari-lari. Aku bertanya ya. Dari kemarin kau kutanya siapa Tuhan yang membuka celana dalam? Nggak kau sebut namanya. Siapa Tuhan yang mengambil bini orang? Nggak kau sebut namanya. Siapa Tuhan yang membunuh anak kecil di Yesaya 14? Nggak kau sebut namanya. Aku cuma minta nama. Karena aku butuh menelusuri orang ini kredibel atau tidak. Hari ini kau sebut nama ya. Jangan kau lari-lari memframing kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir pula. Kau pikir Pak Soekarno itu tidak jadi presiden? Dia tetap bergelar presiden. Dia tetap presiden. Jadi kau tanya, aku tanya nama. Ya. Udah, tenang, Pak Dance, aku tanya nama. Enggak, jadi, bukan apa-apa. Tuhan yang buka celana dalam kemarin enggak kau sebut namanya. Nama yang kau minta, nama.
Sebutkan Gimana ini? nama siapa yang menentukan kitabmu Gimana ya. nih Pak Dance, Nama, giliran nama, saya loh. nama. Diamkan dulu ini. Oke, baik teman-teman ya. Nama. Sebagaimana di dalam Tirmizi 1092 bahwa setan-setan itu mengalir pada darah mereka. Ya begitu. Nama. Telah kita buktikan kan, setannya itu loh. Yang berbicara sekarang setannya. Nama, Ya toh? nama. Lihat mulai dia terguncang loh. Bos, dengar dia ya. bahkan tidak bisa Pertanyaan dia lihat, saya dia ganggu singkat. waktu saya. Nama, Dia Pak lihat, Jolemon, enggak, Pak Dance. lihat, Kalian diganggunya Muslim waktu kan? Saya minta Diganggunya nama. waktu Kalian saya lihat. ngapain buang-buang waktu? Saya Lihat, minta telah nama, nggak terbukti panjang. kan bahwa setan sudah Teman-teman mengalir di kalian darahnya. Muslim, kalian bukan Setannya kasih sudah tempat mengalir di penghujat. darahnya. Nama, Setannya nama. sudah mengalir di Ustadz darahnya. Alwan sudah kasih kalian ilmu. Setannya Pak Jolemon, sudah Pak Dance. mengalir di darahnya. Aku tanya nama. Setannya Woi, nama-nama. sudah mengalir. Kayak gini teman-teman. kalian kasih tempat ini. Inilah Ini kalian Islam. kasih tempat orang Ya, diskusi ini. tidak ada Inilah Kristen nih nggak memiliki menjawab. Nama, nama, akhlakul nama. karimah. Tidak punya Nama, akhlakul mana kau karimah. diajarkan Tuhan? Tuhan Tidak kau nggak ada berakhlak. kondusif. Tuhan kau ngambil Ini keledai orang giliran aja nggak punya saya loh. akhlak. Iya, aku Pak tanya Dance, nama. ini giliran saya Nama, loh. Pak Dance. Ya. Pak Dance, saya minta Makanya tolong kalau tanya nama. kesetanan itu diturunkan aja Saya Pak tanya Dance. nama. Turunkan, Ya. saya minta nama. Saya nggak butuh dengan orang diskusi kesetanan. Turunkan, ya. saya Ya. minta nama aja. Saya butuh nama. Ya, iya, nanti Dia saya ini kasih bukan tahu. rukun. Iya, Pak saya kasih Dance ini tahu. rum Islam atau rum Saya Kristen Pak kasih Dance? Saya tahu tanya. nanti. Oh, kau takut sama saya? Iya. Hah? Kau Saya minta takut? nama, arahkan. Kau takut? Saya minta nama. Kau takut? Jijik bukan Kau takut. takut sama saya? Karena Nama, konsep Sunda nama. itu PCS. Kau takut? Ah, kan? Pak Dance, turunkan anjing ini. Ah, kan? Mulai Turunkan orang ini. Pak Setan-setan itu Dance, mengalir Pak pada diri Dance, kalian Pak Dance, semua turunkan dengan orang ini, Pak Dance. mengikuti aliran darah. Pak Dance, saya bilang, turunkan orang ini. Gimana nih Pak Nggak bisa Dance? diskusi nih Rifa. Saya Iya. minta nama Pak Dance. Ini giliran Tunjukkan Kristen loh. nama. Uni Rifa tolong berbicara dengan Gantian dong, gantian. sebagai moderator. Gantian. Iya, Coba. tapi minta tolong. Saya minta Gimana nama. Ngapain kalian kasih orang seperti ini? Nggak ada akhlak, nggak ada ilmunya. Ngapain kalian ngasih tempat penghujat di sini? Saya minta nama. Ustadz Alwan kalian sandingkan dengan binatang seperti ini. Ngapain kalian untuk apa? Nggak butuh juga Bang Zuma dan saya konten-konten seperti ini. Kalian itu mendidik umat Islam Pak Dance dan Bang Jolemon. Orang seperti ini penghujat. Ustadz Alwan memberikan keilmuan. Saya minta nama dari tadi. Tolong kalian arahkan dia menjawab pertanyaan saya. Ini rum Islam. Masa kalian di rum Islam kasih penghujat duduk? Yang betul aja lah. Ini ada bang-abang guru-guru kita di sini. Saya minta nama. Tunjukkan nama. Kalian jangan macam-macam. Ini rum Islam. Kita ini bukan budak. Kita bukan orang yang harus dijajah. Dia harus sebutkan siapa nama. Aduh. Sebutkan Nggak bisa nama. nih, Saya minta diskusi. nama. Kemarin saya minta Tuhan Nggak yang bisa menelanjangi diskusi. orang lain. Kalian nggak? Ah. Diam kau, Preming. Diam kau. Nggak bisa diskusi. Sebutkan nama. Nggak bisa diskusi. Minta nama. Jangan Tuhan main. siapa Kalau yang buka dibongkar- celana dalam? Nama sebutkan Kalau namanya. dibongkar, jangan marah. Tuhan Kalau siapa? dibongkar, Tuhan siapa jangan. yang membuka celana dalam orang? Sebut nama. Aduh. Ayo, lanjut Terguncang debat, kalian kan? Lanjut debat, lanjut. Pak Dance, saya tidak akan dengar Pak Dance. Rum Islam ini, nah ini binatang kalian kasih tempat. Kalian dijajah sama Oten. Ada kalian dikasih waktu tempat Oten kayak gini. Ini ada Bang Zuma, ada Ustadz Alwan di sini. Binatang kalian suruh kasih naik. Dari tadi kami Binatang sama Bang kalian Zuma suruh itu naik. baik dialognya. Saya Aduh. minta nama. Saya tidak mau minta nama. Tunjukkan kepada saya siapa nama Tuhan yang mengambil bini orang. Sebutkan. Rifa, diam dulu Rifa. Saya minta nama. Tunjukkan nama Tuhan yang mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tunjukkan nama. Saya nggak butuh penjelasan kalian. Gantian. Saya minta nama. Gantian. Nyebut nama aja susah kali kalian. Gantian. Sebutkan namanya. Gantian. Kusuruh kau ngomong kau 2 jam di sini, tapi kau sebutkan nama. Siapa yang mengkanun kitabmu? Ya, Gantian. sebutkan. Tadi kamu menyinggung Berkeley ya. Itu dia membahas Berkeley itu bukunya itu membahas 2 natur. Dan setiap dia membahasnya itu tetap posisinya dia mendasarkan dari Alkitab. Sementara Anda mengutip Berkeley tapi Anda tidak menerima Alkitab. Minum kau dulu, sesak napas kau itu nanti sakit jantung. Minum dulu. Minum dulu. Ah, Ini di mana? pingsan kau nanti. Gue lagi olahraga nih, Jangan gemetaran kau, nanti jantung kau copot. Lari, gue lagi lari nih. Ini gimana sih? Iya, sekarang siapa nama orang yang mengkanun kitabmu? Nggak usah diskusi dulu. Iya, nanti mati kau sambil diskusi lo. Masuk berita nanti si Preming mati Iya, sambil kan. diskusi sama Uniripa gitu loh. Gantian. Ya, Pak Framing, lagi olahraga aja dulu fokus. Begini ya, dibesarin dulu layar saya. Ini ada bagus saya lihat catatan dari Robbanian. Sebenarnya sudah pernah kayaknya dibahas sama Robbanian ini.
eh, terkait riwayat yang ada kata Paulus. Ini Robbanians ID. Ini anak muda ini biasa Fun, sering di keren itu. siapa namanya dia? Nama Zulfan ada satu grup dengan Rashidun, kita ada dia di Rashidun. Oh iya ya di Rashidun ya. Pernah Ada. saya WA dia, ajar saya edit video dong, saya bilang gitu. Karena dia jago kalau ngedit video. Eh, Begini ya kawan-kawan ya, Uniriva ini tahu hal itu penghujat. Dia agak sensi kalau saya duduk dengan penghujat, dan itu betul juga, tidak pantas juga dia. Nah, Kayak untuk lah, masa binatang disandingkan sama ustadz, yang betul aja lah ah. ya makanya saya jelaskan ke sini biar kawan-kawan. Ini kan tentang Paulus di Ibn Katsir. Tadi saya sudah tunjukkan referensi kita umat Islam itu, langsung kita buka kitabnya langsung. Versi digital ya. Tapi itu kitab Ibn Tafsir ya Ibn Katsir, tapi versi digital berbahasa Arab langsung. Nah, di sini Bang Zulfan ini, Adinda Zulfan ini membuat catatan khusus riwayat Juraij tadi. Nah, kalau kita buka judulnya, ini jawabnya menjawab status Paulus dalam tafsir Ibn Katsir yang dituduhkan itu. Dan kurang lebih sama ini pernyataan saya di sini, tapi kita lihat di sini mereka mengutip tafsir Ibn Katsir yang berbunyi, ini dari Juraij ya. Kalau kita lihat ini kerasulan mana? Ibn Juraij ini. Ibn Juraij mengisahkan dari Wahab dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan yang diberi stabilo kuning ini, ya. Kita lihat ya. Menurut ilmu rijal itu ilmu khusus mengetahui siapa perawi-perawi, siapa yang meriwayatkan sebuah pernyataan itu. Jadi jangan ditimpakan ini ke Ibn Katsir. Ibn Katsir itu sebagai seorang penafsir, maka sebuah karya ilmiah itu dengan mengutip perkataan orang-orang, bukan berarti dia setuju dengan perkataan itu harus dipahami dulu. Ketika seorang penafsir memasukkan kalimat atau kata orang, jangan dianggap dia setuju dengan pernyataan itu ketidakmampuan dalam memahami tafsir. Nah, yang dimasukkan itu adalah riwayat yang di sini dikomentari sebagai matruk. Matruk itu dari kata taroka yatruku. Matruk itu artinya ditinggal, nggak dipakai. Riwayatnya nggak dipakai. Jadi riwayat itu jumlahnya bisa jutaan. Riwayat itu bisa jutaan, dan tidak semua diterima. Ini edukasi aja lah. Saya tuh kecenderungan saya supaya mengedukasi aja. Biar tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Ya. Jadi riwayatnya matruk berarti itu ditinggal. Nah, kalau kawan-kawan Oten atau Kristen yang apa sih matruk, apa sih, itulah ya, karena ketidaktahuan itu yang membuat misunderstanding dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Dan sampai sekarang saya lihat kadang-kadang Kristen itu masih umat Islam itu sembah batu misalnya, itu kayak gitu kan karena ketidakfahaman. Begitu aja kira-kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin sedikit nih untuk netizen dan untuk host dan pemilik room nih Pak Dance, minta maaf ya. Saya selama ini tidak pernah mengurusi room ya. Wallahi saya tidak akan ngurus-ngurusin room karena kita punya hak masing-masing. Tapi kita harus peka. Pertama teman-teman, tujuan umat Islam itu adalah dakwah. Dakwah itu untuk transfer knowledge dan juga untuk membantah syubhat. Itu tujuan kita. Tapi teman-teman, apakah teman-teman berpikir ketika menaikkan penghujat ke atas ada kita transfer knowledge dan membantah syubhat? Tidak pernah. Kenapa? Karena teman-teman hanya akan membakar amarah para ikhwanul muslim kita. Ingat ya, amarah ikhwanul muslim kita ketika kita yang bangkitkan. Kalau mereka bersabar, alhamdulillah. Kalau mereka tidak bersabar melihat Ustadz Alwan yang sangat lembut berhadapan dengan anjing, Ustadz Alwan tidak mungkin menggonggong berhadapan dengan anjing. Perhatikan saya. Tapi kalau saya, karena saya adalah pengembala binatang, saya bisa mecahin kepalanya. Ya, tapi tolong sandingkan yang patut dan yang layak. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, jangan pertemukan dengan anjing. Kalau mau bertemukan anjing, temukan dengan saya. Kalau Bang Zuma udah biasa, Bang Zuma dengan saya udah biasa mentung-mentungin anjing. Ya, jadi ini minta tolong, mohon maaf Pak Dance, saya membuat keonaran di room Pak Dance. Bukan saya tidak menghargai Pak Dance, tapi biar
ikhwanul muslim kita tidak terbakar amarahnya melihat orang yang dihormatinya, guru saya, gurunya Bang Zuma, Ustadz Alwan, yang dengan santun dan penuh kelembutan menjelaskan, tapi di framing entah kemana oleh binatang tadi. Ya, dan C. Ngadi. Diam kau jantungan kau nanti. Kau lagi lari-lari aja, nanti ada berita loh. Si Preming mati diskusi sama Uniripa sambil lari-lari katanya. Ngadi. Udah kau urus dulu kepalamu yang botak itu Preming. Kalau Preming diam kau. Nanti lo gue cubit lo pipinya lo. Alah banyak. Nggak mau aku dicubit sama kau belum bersunat. Udah, Preming diam dulu. Ini urusan kau dosen tapi ngajar bahasa Arab aja kau gagal-gagal. Nah jadi gini Pak dan C sama Bang Juliman, naikkan orang. Contoh, diam dulu Preming. Jadi gini Ikhwanul Muslim. Inilah kadang-kadang ngomong sama Oten ini kadang-kadang bikin ini. Jadi Pak dan C sama Bang Jolemon, silahkan buka rumah akademi enggak apa-apa. Tapi perhatikan, kalau ada guru-guru kita, naikkan juga mereka yang contoh. Ini banyak Kristen-Kristen yang walaupun botol, bodoh, goblok, tak tahu diri, tapi kadang bisa diajak bicara. Lo komen, kalau mereka udah mau ngapain lo Diam komen. kau, aku ini adik-adiknya, aku berhak memberi. Kau aku campak juga kau ke Danau Toba nanti Preming. Gue lagi di Danau Toba. Diamlah, aku lagi nggak ada urusan sama mu Preming. Preming diam dulu. Nggak ada urusan aku mau kau di Danau Toba, kayak mau kau di Taman Eden, kayak nggak ada urusannya sama aku. Memang aku peduli gitu. Nah jadi gitu. Pak dan Cemumek mohon maaf ya. Jadi saya kalau seandainya Bang Zuma 1000 anjing pun menghadapi saya nggak peduli. Bahkan ada yang bilang Unirifa Bang Zuma menghadapi. Wah, bukan saya meragukan kemampuan Ustadz Alwan, tapi Ustadz saya satu ini beliau tidak akan pernah mementung-mentung Oten karena beliau memiliki karakter yang lembut. Beliau ini adalah mata air kami, tempat bertanya saya. Ya saya tidak rela beliau itu berhadapan dengan anjing seperti si Haleluya tadi. Uni, saya mesti klarifikasi Uni. Saya yang naik tadi. Karena saya lihat tadi dia sendiri bicara. Jadi terus saya pikir nggak ada yang counter, makanya saya naik gitu. Tapi iya ini paham. Bukan ini saya yang naik tadi. Nggak salah pada nggak. Saya nggak mau Ustadz berhadapan dengan anjing. Ustadz tuh cocoknya berhadapan dengan Paulus sama Yesus. Ngobrol Ustadz sama Yesus, diskusi ilmiah baru cocok. tapi setara Ustadz. Ya ala kuliah gini lah. Memang ini lagi disingkarak nih, lagi disingkarak. Diamlah kau, aku lagi ngomong sama guru aku Preming. Si Preming ini pengen diajak Ustadz, dia pengen diajak ngobrol Ustadz. Diajak jalan. lagi di Danau Toba disingkarak nih, singkarak. Ku dorong juga, untung aku gak di situ. Ku dorong kau nanti mati kau di situ. Ada buaya. Preming, ada buaya nggak di situ Preming? Apa? Buaya. Ada buaya di situ. Buaya darat, kau lah buayanya. Kau lah buayanya. Preming orang lagi ngomong sama Ustadz Alwan dulu. Lanjut Ustadz. Ya nggak ada sih Uni, begitu aja sih. Intinya iya. Tidak. Ustadz kan udah saya paksa marah-marah kan? Ustadz nggak bisa marah kan? Ustadz ini udah saya paksa marah-marah guys. Cuma Ya, memang gini, saya mau ngomong ya. Iya, silakan Memang Pak tadi Raja Debat itu sudah naik. Lalu Ustadz Alwan naik, saya tidak menaikkan, tetapi dia minta permintaan, gitu. Iya betul. Nah, betul. pada dasarnya ya, ketika kita merasa memiliki ilmu, maka siapapun dia bisa kita naikkan untuk kita edukasi. Ya, ada hal yang perlu saya sampaikan, ini saran saja. Kita kan orang Islam. Orang Islam itu sangat beradab sekali. Jadi jangan kita terpancing lalu kita menghujat sesembahan non-muslim. Kita sifat ramah. Bukankah dalam Al-Quran itu menyebutkan kalau kita menghujat sesembahan agama lain, maka mereka sendiri akan lebih melakukan sesuatu yang akan menghujat sesembahan kita. Ya. Nah, hal ini saya bukan menggurui Rifah, bukan sama sekali. Namun seorang yang Gak apa-apa, Pak Dance berhak menggurui saya. Pak Dance berhak menggurui saya, Kak. Saya menganggap Pak Dance guru kok. Seorang bijak itu cukup mengedukasi. Diam kau, aku lagi diajari. Diam kau Preming. Ya, jangan kita meremehkan kitab suci agama lain itu. Itu untuk paham saya. Nggak tahu. Diam dulu kau Preming. Aku biar ngomong sama Pak Dance. Emang gak ada adab ini Oten ini.
Oke, saya tambahin Pak Dance ya. Pertama Pak Dance, saya adalah orang yang sangat menghormati Pak Dance. Tapi ada hal yang harus Pak Dance ketahui ya. Pak Dance, Nabi Muhammad itu orang yang sangat lembut, tapi beliau adalah panglima perang Pak Dance. Itu perlu diingat ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi apakah baginda Rasulullah membiarkan ketika orang menghina Allah? Bahkan ada perintah Pak Dance, ketika ada orang yang berkhianat sekalipun boleh itu dipotong silang. Diam kau. Ini orang emang gak ada adab. Ini orang lagi ngomong sama aku, lagi ngomong sama guruku, kau diam. Diam kau. Edukasi beda. Nah, inilah kan kayak gini mau Pak Dance, mau saya mau beradab ini. Jadi saya lagi ngomong sama Pak Dance. Nah, jadi Pak Dance, Lanjut. Pak Dance tadi Pak Dance tidak ada. Enggak saya enggak. Ya, gini Pak Dance, saya kalau Bang Zuma, si Pera, Ardiansa, Bang Jibril atau siapapun menghadapi anjing-anjing 1000 anjing Pak Dance, ingat Pak Dance, kita tidak sedang menghina kitab suci orang lain loh. Kita tidak sedang menghina Tuhan orang lain. Saya tidak akan menghina Tuhan mereka Pak Dance, tapi saya berupa pertanyaan ketika mereka memframing, saya mencoba menggunakan cara mereka untuk mengembalikan kepada mereka. Ini metode apple to apple komparasi. Nah, Pak Dance harus ingat, saya tidak akan pernah bisa diam dan tenang. Satu, Ustadz Alwan. Kedua, Ustadz Wafi. Ketiga, Ustadz Hanafi. Keempat, Ustadz Yusuf PI. Ustadz saya Pak Dance berhadapan dengan anjing Pak Dance, dan orang Islam membiarkan. Mohon maaf Pak Dance. Pak Dance, Sayyidah Aisyah ketika Nabi Muhammad dikutuk oleh orang kaum kafir, Assalamualaikum, beliau marah loh. Lalu Rasulullah menenangkan. Saya perempuan yang ulama-ulama saya dihadapkan dengan anjing, saya tidak terima walaupun ustadz saya sendiri yang mau. Itu sifat saya. Ustadz Alwan tahu siapa saya. Saya naik ke atas tadi karena saya sudah perhatikan berkali-kali ustadz kita menjelaskan baik akademik. Tapi, nah itu Pak Dance. Ya, saya tidak menyalahkan Pak Dance, tapi saya minta tolong kalau sudah ada framing yang berlebihan, turunkan saja. Karena umat Islam di bawah nanti emosi. Mereka emosi mendengarkan Nabi kita dihujat Pak Dance. Gini Rifan. Seandainya ada menghujat Nabi kita, iya, kita ada hak membela, kita bisa menyerang, ya. Namun ketika kita saling menghujat, apakah kita disebut orang bijak? Bukankah kita itu diskusi seolah-olah kita duduk di suatu ruang, di satu meja? Ketika dia menghujat lalu kita menghujat, kita sama dengan anak kecil. Kalau toh ada orang menghujat Nabi kita, apakah tidak ada jalan lain dengan kata-kata bijaksana agar dia berhenti menghujat? Lebih baik kita memberikan kata-kata bijaksana, itu lebih baik daripada kita menyerang, menghujat. Ya, saya bukan menggurui, tetapi saya ingin menjadikan ruang ini adalah ruang orang-orang bijak, ruang orang-orang yang toleran. Dengan menaikkan haleluya Pak Dance, dengan menaikkan si Raja Debat. Gini, kita Nggak, saya tanya aja, Pak Dance, mengedukasi mereka. Apakah Pak Dance ingin mengedukasi si Raja Debat? Ya, saya siap sendirian, tapi karena Anda datang, Bang Suman datang, Ustadz Alwan datang, saya berikan kepada mereka. Iya, maksud saya enggak, saya cuma bertanya aja. Saya satu-satu aja pertanyaan. Pak Dance, apakah akan membiarkan guru-guru kita berhadapan dengan anjing tadi? Ya, seperti kata-kata gini. Tuhan siapa yang membuka celana dalam? Itu kan saya punya datanya. Pak Dance coba buka. Coba Pak Dance buka dalam Naum pasal 3 ayat 5. Coba Pak Dance buka. Coba Pak Dance, saya buka ya. Saya buka data sebentar. Diam kau framing ya, saya buka data ya. Saya baru kali ini ngomong di sini terkait tentang hal ini ya. Nih saya buka. Saya buka data, tolong besarkan saya. Salah nggak? Enggak. Saya tanya sama Pak Dance. Salah nggak saya? Untuk kita mengarahkan non-muslim bisa mendapatkan edukasi. Ya. Siapa yang mau Pak Dance edukasi? Si Haleluya. Yang mengatakan apa sumpah serapannya tadi dan kita diam saja. Saya tanya sama Pak Dance. Apakah secara tata bahasa saya salah? Coba besarkan saya ini. Nih, coba. Saya buka ini. Pak Dance baca ini baik-baik. Apakah saya salah bertanya? Ini pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Haleluya. Yang saya tanya itu cuma nama Pak Dance. Nih. Apakah saya salah? Coba Pak Dance perhatikan secara bahasa. Aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa. Dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan.
Pertanyaan saya, ini membuka celana dalam atau tidak Pak Dance? Coba dijawab. Ini salah nggak kalau saya bertanya? Mereka menggunakan metode mereka membaca Al-Quran kita tanpa mau mengikuti tafsiran para ulama. Lalu saya coba metode mereka dengan membaca secara literlek. Saya paham ini makna bukan sebenarnya, tapi saya tanya kepada mereka cara yang mereka lakukan kepada kita. Saya mengkomparasi apple to apple Pak Dance. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kemaluan-kemaluan kepada kerajaan. Pertanyaan saya cuma satu, siapa Tuhan yang membuka celana dalam orang ini? Saya tidak mau penjelasannya, saya cuma tanya nama. Apakah saya menghujat Pak Dance? Ajarkan saya. Kalau saya menghujat saya tidak akan ulangi ini Pak Dance. Tapi ini menggunakan tata bahasa dan metode mereka loh. Nah, ini saya tanyakan kepada si Raja Debat ketika kami diskusi Pak Dance, yang mana penghujatannya terhadap Nabi luar biasa. Kalau Bang Zuma sendirian menghadapi mereka, saya tidak masalah. Wallahi demi Allah. Tapi saya memang memiliki kepribadian, kecintaan saya terhadap para guru-guru saya. Bukan saya tidak cinta sama Bang Zuma, tapi saya tahu siapa Bang Zuma. Beliau bisa menghadapi ribuan oten. Kenapa? Karena metode kami sama, Pak Dance. Ustadz Alwan, guru kita, guru saya yang tadi sudah mengajarkan bagai ilmu. Beliau ajarkan tadi ini syarahnya begini, ini tafsirnya begini. Tapi apa yang dilakukan si Haleluya? Nah itu Pak Dance, mohon maaf saya tidak mau menggurui Pak Dance, tidak ada hak. Saya ini muridnya Pak Dance. Saya sangat menghormati Pak Dance. Bahkan saya sangat mencintai Pak Dance. Tapi ketika ada guru saya berhadapan dengan hewan, lalu ternyata kita diamkan, kita sebagai muslim ambil sikap, jangan guru kita ini turunkan dulu otennya dulu. Otennya turunkan dulu, kalau memang mau dinaikkan lagi dengan Ustaz Awan naikkan, jangan biarkan dia menghujat. Coba saya tanya sama Bang saya, Bang salah nggak saya Bang? Kalau salah marahi aja Bang depan publik, nggak apa-apa, saya ikhlas, wallahi demi Allah. Pertama begini, Bang izin Suma saya menyampaikan nimpali sesuatu. dikit ya. Silakan Bang Suma. Oh ya, silakan Kandaya. Dinda Alwan silakan dulu deh. Iya. Iya, saya cuma mau saja Kanda tambahkan kawan-kawan yang di bawah begini loh ya. Cuma sebelum Bang Suma menyampaikan sesuatu, kita itu berbeda-beda cara mengedukasi. Kalau Rifa memang edukasinya itu dia di ujung tombak. Jadi ya kita tidak bisa membatasi. Iya. Ya hampir sama dengan Bang Suma. Tetapi kalau saya sifat lembut mengedukasi gitu. Jadi paham saya dan paham Anda itu berbeda, tetapi tetap saya istiqomah sebagai muslim. La ilaha illallah. Iya. Oke, cuman saya sebetulnya tidak ada talenta debat. Namun saya dipanggil karena sudah berada pada suasana apologet. Silakan lanjut. Iya, kalau saya mungkin netizen yang di bawah ya, begini loh ya. Pak Dance ini orang tua kita. Beliau punya giroh dalam agama. Ada giroh itu semangat ya. Maka itu patut dihargai gitu. Kesalahpahaman atau ketidakcocokan atau metode yang berbeda antara kita muslim ya disikapi secara wajar saja gitu. Tidak usah menyalahkan si fulan atau si fulan, biasa aja kawan-kawan yang di bawah khususnya ya. Dan ini suatu hal yang lumrah ya, bahwa memang ada kekurangan dari pribadi kita semua ini ya, itu suatu hal yang kewajaran gitu. Tidak usah mengatakan ini hostnya Oten, ini nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullah. Ya Allah, jangan-jangan la ilaha illallah. Pak Dance ini guru kita, ya Allah. Ya kalau saya itu selalu berpikir bahwa apapun yang kita hadapi sekarang itu bisa jadi pembelajaran. Jadi misalnya kayak kejadian sekarang ini, ada mungkin silang pandang antara Pak Dance dan Uni Rifa, mungkin juga dengan saya mungkin atau dengan siapapun juga, itu dianggap dewasa saja bahwa oh ini mungkin ada miskomunikasi antara kita ini. Sebenarnya bagaimana sih cara menghadapinya, apa yang terjadi sebenarnya? Karena tidak ada yang selalu benar kan. Kita bisa saja salah kan gitu. Jadi tolong jangan terlalu berlebihan. Nah, tapi saya tadi salah itu Ustadz, bukan Pak Dance. Saya yang salah, cuman saya hanya ingin ke depan, misalkannya kita yang punya komal, kita itu yang berhak menurunkan Oten atau tidak gitu loh. Jangan kita yang seolah-olah disetir sama Oten gitu. Saya salah tadi, memang saya akui, karena saya memang langsung menyerang si anjing liar tadi. Mohon maaf Pak Dance ya, mohon maaf, dia itu sudah bukan lagi
Maaf, by the way. Teman-teman di bawah, hati-hati dengan ucapan antum semua. Pak Dance ini guru saya. Beliau menasihati saya karena beliau punya kredibilitas menasihati saya adalah murid beliau ya. Silakan dilanjut yang lain. Silakan Mohon Bang Guru Nda. Suma untuk menyampaikan Iya, baik. nasihat dan saran. Izin Gurunda, Gurunda terakhir aja boleh nggak? Saya di perjalanan naik motor 1 Oh menit iya, boleh? silakan. Izin Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Gurunda Zuma itu sama Gurunda Alwan ya. Kita kan tahu lah ya kapasitasnya. Terus juga saya berharap ini ya, bukan hanya bicara tentang komalnya Ayahanda Dance, tetapi semua komal. Ketika ada yang kelasnya, orang-orang Kristen punya lah mereka kebanggaannya ya. Bicaranya sudah jam terbang tinggi, terus kemudian kasusnya juga temanya juga berat. Ada pilihan juga menjadi moderator juga bukan hanya tukang timer ya, tapi menguasai juga persoalan dan punya jam terbang juga. Jadi ada waktunya, tidak perlu diminta. Ya, bukan hanya timer. Ini waktunya mereka bicara. Kalau mereka bicara itu kan kalau ada cacat logika, logical fallacy, berhak itu di stop. Anda berulang-ulang sudah dijelaskan oleh lawan bicara 2 kali, jadi jangan diulang lagi. Terus ini ada permintaan, Anda mau jawab sekarang apa di paruh kedua gitu. Ini saya menasihati diri saya sendiri ya, bukan ditujukan kepada 1 atau 2 orang. Ayahanda Dance baik luar biasa. Ayahanda Dance orang tua saya, guru saya, tetapi perhatikan pula dampaknya. Ketika orang mengatakan tidak perlu loh berbahasa Arab, jangan. Kalau kalian begitu berarti kalian menghina Nabi kalian yang Umi. Ini kurang ajar ini ya. Nggak ngerti artinya Umi, terus nggak ngerti juga bagaimana mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis, harus paham bahasa Arab minimal, sedikitnya bisa membaca, dan 15 keilmuan yang lain. Jadi jangan biarkan, oh ya benar juga ya, si Haluludah bilang begini. Buktinya orang Islam nggak ada yang bisa baca, cuman sedikit doang, cuma ustaz. Ini mohon perhatikan juga ayahandaku ya, dampaknya ini besar sekali, bukan menggoyang iman, tapi menyakiti bagi umat-umat Islam. Walaupun mereka awam, itu tahu bahwa ketika kafir menerangkan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan hadis, sudah pasti penuh dusta. Oke, gitu aja. Thank you Gurunda, waktunya saya sita standby. Atau saya boleh diturunkan kalau ada yang mau naik, ayahanda atau moderator. Thank you. Oke, makasih. Masya Allah ya. Jadi saya kira ini hanya kesalahpahaman yang semuanya sudah kelar. Tak ada masalah di situ. Jadi misalnya saya nih, patokan saya kemudian illalladzina zalamu minhum. Jadi saya harus tegas, keras untuk membengkok, untuk meluruskan besi yang bengkok. Itu juga ada kaidahnya. Namun ya mungkin ruang ini, komal ini tidak cocok untuk itu, karena guru kita ini memang selama ini saya lihat beliau selalu santun di dalam menyampaikan materi. Hanya kebetulan saja ya naik halilintar dan bertemu dengan Unirifa, untung tidak dengan saya. Kalau dengan saya bisa rungkat ini komal. Nah, jadi tak ada masalah untuk itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada adinda saya Alwan. Dinda Alwan. Kedudukan hadits dan tafsir menurut adik saya yang utama untuk dijadikan hujjah sebagai umat Islam itu lebih utama mana? Hadits Rasulullah atau tafsir orang-orang yang bukan bagian daripada sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah? Oh iya, siapkan dah. Jazakallah khair. Kalau kita bicara tafsir, tafsir itu kan meliputi juga di dalamnya hadis. Hadits. Jadi ya tafsir itu sebenarnya berisi riwayat-riwayat yang kira-kira berkaitan dengan Quran, seperti asbabun nuzul atau hadis-hadis yang terkait lah.
Nah, tafsir kerap kali juga berisi riwayat-riwayat yang kita kenal dengan riwayat Israiliyat. Israiliyat, kisah-kisah yang kata Nabi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jadi dibiarkan aja gitu, didiamkan aja atau tidak usah diapa-apakan, tidak usah juga dipercaya. Oke, Lalu baik. di dalam riwayat, di dalam tafsiran juga kerap kali banyak dikutip riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya. Nah, Oke. Baik Dinda, apakah metodenya hadits melahirkan tafsir atau tafsir melahirkan hadits? ya hadis itu melahirkan tafsir sebenarnya. Masya Karena Allah. Oke. Hadis, Baik. Ya, baik. Maaf Dinda. Ini untuk kita semua. Kalau hadits melahirkan tafsir dan tafsir ini tidak bisa melahirkan hadits, maka kalau mereka mengejar tafsir Ibnu Katsir terkait kata bulus atau bulis atau apapun yang menurut mereka, maka saya punya hadits yang menerangkan kemudian tentang bulas. Ini lebih parah lagi, karena di dalam sebuah hadits, ya, hadis Tirmizi 2416, di situ diceritakan bahwa orang-orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju penjara dalam neraka jahanam yang bernama bulas. Ini hadits. Kenapa enggak kejar bulas ini adalah lebih mirip Paulus? Kenapa harus ngejar-ngejar, ngemis-ngemis ke surah Yasin? Sementara Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas di dalam surah Ghafir ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ini kata Allah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, terkait dengan Al-Quran surah Yasin, di situ tidak ada keterangan langsung dari Qurannya, dari Allah, bahwa yang diceritakan di situ adalah orang yang bernama Paulus. Tak ada. Sedangkan kalau kita melihat Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya jelas meriwayatkan kemudian bahwa Qatadah berpendapat mereka adalah utusan dari Nabi Isa. Itu menurut daripada Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Tapi dalam hal yang lain kemudian juga dari Ibnu Katsir dalam kitab yang sama juga meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, yang malah justru bersumber dari Ibnu Abbas, menceritakan bahwa yang dimaksud di sana itu adalah utusan Allah, bukan utusan Nabi Isa. Jadi rasul atau rasulan yang dikatakan dalam ayat ini, bahwasanya apa yang diterangkan dalam kitab ini, mursalun maksud saya, bukan rasul tapi mursalun, itu bisa jadi utusan Nabi Isa, bisa jadi utusan Allah. Kenapa demikian? Karena ini hanya sebuah perumpamaan. Wadrib lahum, perumpamaan saja. Ini hanya perumpamaan. Buatlah sebuah perumpamaan, kata Allah, bukan menceritakan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak dalam arti kata bahwasanya ini benar-benar Nabi Isa yang menyatakan pengutusan kepada 3 rasul. Kenapa demikian? Karena begini, dalam surah Yasin, ketika utusan-utusan itu didatangkan kepada mereka, kata Allah apa? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kata Allah demikian, bukan? Begitu kan, Dek? Ada kan kata Allah selanjutnya? Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika mereka semua binasa. Betul kan? Nah, sekarang apakah ini Paulus? Ketika Paulus kemudian datang ke Antioquia, apakah Paulus ditolak? Sedangkan tempat yang dikatakan dalam tafsir itu Antioquia benar, tetapi apakah kemudian ketika Paulus itu datang kepada Antioquia, orang-orang di sana menolak Paulus? Tidak. Coba kita lihat dalam Kisah Pewarta 11 nomor 26.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun namanya, sambil mengajar orang banyak. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti bukan Paulus yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bukan Paulus pendiri agama Kristen yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena ketiga utusan tersebut ditolak sehingga Allah mendatangkan bencana kepada mereka. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Mereka dibinasakan semuanya. Seketika itu juga karena menolak 3 utusan. Berarti bukan Paulus. Kenapa bukan Paulus? Ya tadi Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Paulus diterima di sana. Berarti yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Yasin ini bisa jadi ini adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke Antioquia, tapi kampung Antioquia atau tempat Antioquia dibinasakan semuanya. Lalu yang dimaksud di sini adalah Antioquia kuno. Maksudnya kota Antioquia yang pertama yang dibinasakan, lalu beberapa dekade berikutnya datanglah Antioquia yang baru, yang di situ Paulus menjadi rasul. Jadi tidak ada keputusan mutlak bahwa yang dimaksud dalam surah Yasin itu adalah utusan Nabi Isa. Nggak ada. Mana buktinya? Siapa yang bisa membuktikan? Tak ada. Karena Al-Quran menarasikan Antioquia kala itu hancur, dimusnahkan semua penduduknya. Berarti yang dimaksud di sini adalah Antioquia kuno. Kalau berdasarkan Paulus atau riwayat dalam Bible itu yang keliru dengan mengatakan Paulus diterima di sana kalau itu adalah Paulus. Tapi faktanya satu lagi nih, mohon maaf kelamaan. Satu lagi yang perlu dipahami oleh saudara-saudara, termasuk orang Kristen. Agama Kristen itu bukan hanya untuk Yahudi saja. Nabi Isa diutus hanya untuk Yahudi saja. Itu bertentangan. Yang kedua, Trinitas 3 Tuhan dalam satu termasuk ketuhanan Al-Masih dan Roh Kudus itu ajaran Paulus. Nabi Isa sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Berarti sudah bukan. Yang ketiga, wujud Yesus sebagai anak Tuhan diturunkan ke bumi untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. Nabi Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel sedikit pun tidak pernah menyentuh ajaran tersebut. Berarti gugur menjilat tafsir Quran surah Yasin, gugur. Terakhir Yesus bangkit dalam dunia kematiannya, dia mati kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Apakah demikian Nabi Isa? Tidak. Berarti yang dimaksud di dalam tafsir ini bukanlah Paulus pendiri agama Kristen, tetapi bisa jadi sesuai dengan pernyataan Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Tidak semua rasul kuceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Maka boleh jadi rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang justru bukan diutus kepada Nabi Isa, atau sebelum Nabi Isa yang diutus kemudian Allah kepada Antioquia, karena kampung itu dibinasakan semua penduduknya. Tapi Antioquia apakah dibinasakan? Tidak. Justru Paulus diangkat jadi rasul. Bahkan Paulus pernah dilantik menjadi dewa Hermes di sana. Berbeda dengan Bulus, ditolak. Saking ditolaknya utusan-utusan ini, kemudian Allah menghancurkan perkampungan mereka. Sekali lagi saya katakan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Di sini Tuhan mengatakan, buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, mana dalilnya bahwa yang mengutus di sini adalah Nabi Isa alaihissalam? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya bahwa yang mengutus di sini Nabi Isa? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ustadz, ulama, kiai? Ada? Tak ada. Bisa jadi utusan-utusan itu sebelum Nabi Isa. Bisa jadi Antioquia kuno yang dihapuskan kemudian oleh Allah. Kemudian masa berikutnya datang Nabi Isa dengan Hawariun.
Paulus di luar garis, coy. Nggak ada Paulus. Mau lari kemana Paulus itu? Nggak ada. Kalaupun yang dimaksud Bulus, tapi bukan Paulus. Bukan. Jadi berhenti menjilat-jilat tafsir. Berhenti. Kalau Anda ingin menggali nama Bulus, nama Bulis, ya silakan Anda menggali Trimisi. Di dalam Trimisi 2416 di situ ada penjara dalam neraka namanya Bulas. Itu lebih pas. Kalau itu Anda maksud adalah Paulus, lebih baik Anda mengambil Trimisi 2416. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau Anda ingin mengemis nama Bulis, nama Bulus, nama Bulas dalam iman Islam, lebih baik Anda cocokkan Paulus itu dengan hadis Tirmizi 2416. Karena Paulus dalam pandangan Islam itu adalah penghuni neraka jahanam, dan Bulas di dalam hadis Tirmizi 2416 itu penjara bernama Bulas. Bulas lebih inti dengan Paulus. Daripada ada gemis-gemis, di mana di situ tidak ada sama sekali disebutkan Paulus pendiri agama Kristen. Saya rasa begitu, saudara-saudara. Mohon maaf Dinda Alwan, Dinda Uniripa, dan guru saya dan Cimumat dan sahabat-sahabat yang lain. Bukan maksud saya ingin menggurui, tapi sempat tadi saya mendengarkan Uniripa, Dinda Alwan juga membahas tentang Bulus, di mana kelihatannya orang Kristen ini tidak akan pernah berhenti untuk mau menjerat kita yang awam, orang-orang awam di antara kita, untuk menyatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Nabi Isa. Saudara-saudara, 30 detik terakhir. Jangankan di dalam Al-Quran, jangankan di dalam hadits, dalam pengajaran Yesus, dalam agama Kristen, dalam bukunya Kristen, dalam pengajarannya Yesus, dalam tradisi Yudaism, tidak pernah Yesus mengenal yang namanya Paulus. Saya ulang, jangankan dalam Al-Quran, jangankan dalam hadits, di dalam pengajaran Yesus, penginjilan selama 33 tahun, 3 tahun intinya, Paulus tidak pernah membahas sedikit pun tentang yang bernama Paulus. Tak ada sama sekali, kecuali sang pembinasa keji yang dinubuatkan, yang ngaku-ngaku bertemu dengan dirinya dalam perjalanan menuju padang gurun, di dalam bilik penjara. Itu baru identik dengan Paulus. Jadi tak ada hubungannya sama sekali Al-Quran atau apapun itu yang bersumber dari Islam, kecuali riwayat-riwayat yang doif atau yang lemah yang mereka gunakan untuk menjilat-jilat Al-Quran atau tafsir agar mendudukkan Paulus laknatullah ini sebagai rasul. Ingat, Al-Quran surah Yasin ayat 13, ayat 14, ayat 15 sampai ayat 29 tidak sama sekali membahas tentang Antioquia keadaan Paulus, tapi membahas tentang utusan Allah yang datang kepada kota Antioquia. Dan di situ mereka menolak utusan yang ketiga, lalu kemudian Tuhan membinasakan orang-orang yang ada di sana. Coba baca di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 29. Allah membinasakan, tapi faktanya Paulus ketika ke Antioquia tidak dibinasakan. Berarti itu cerita yang berbeda. Ya, saya serahkan kepada Allah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi kepada kita untuk mempertahankan bahwa Paulus laknatullah pendiri agama Kristen itu tak ada sama sekali hubungannya dengan Al-Quranul Karim, apalagi hadis. Demikian juga hadis. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terakhir Pak Dance ya, Bang Zuma, dan ini di sini guru-guru saya. Saya adalah paling bungsu ya, karena saya paling muda di antara kita, Tapi Pak Dance, dengan kerendahan nanti saya meminta maaf atas rusuhnya Komal Pak Dance. Tipikal saya Pak Dance satu aja Pak Dance. Saya akan menempatkan diri saya pada posisinya. Saya akan memegang pena ketika saya berada di zona akademis. Tapi ingat Pak Dance, saya akan memegang cambuk dan pedang ketika saya menghadapi anjing dan serigala Pak Dance. Itu saya. Ini prinsip. Tapi saya akan memegang botol susu Pak Dance, ya, ketika menghadapi anak-anak kecil. Ini saya. Kenapa? Saya memegang prinsip bahwa Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil. Kalaupun saya dihukumi oleh Allah, saya biarkan lillahi ta'ala, ikhlas. Demi apa? Daripada ustadz saya berhadapan dengan binatang, terkena air liur, beliau nggak sah sholatnya nanti, mending saya yang berhadapan dengan anjing. Gitu. Tapi saya tahu ustadz saya ini adalah beliau memang
beliau yang naik ke atas, saya tidak mungkin marah kepada beliau. Tapi ini kecintaan saya kepada ustadz-ustadz saya. Dari dulu saya memang memiliki sifat yang konyol seperti ini. Bukan cuma Ustadz Alwan, Ustadz Wafi pun begitu dulu ya Ustadz ya. Memang begitu. Tadi naik karena tadi Sedikit yang menanggapi apa yang dituliskan oleh Kristen atau Muslim yang di bawah. Mereka katakan bahwa Komal saya ini banyak menaikkan para penghujat. Tetapi perlu diketahui memang banyak penghujat naik. Namun saya didampingi oleh para ustadz-ustadz yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga apapun narasi mereka tetap dibantah oleh para ustadz. Dan jika para penghujat itu berkelebihan, para moderator langsung menurunkan. Jadi tidaklah benar bahwa tempat ini adalah sarang penghujatan, tetapi tempat ini adalah sarang edukasi sehingga para penghujat itu semakin mengerti dan suatu saat mudah-mudahan ada hidayah bagi mereka. Amin. Demikian, silakan lanjut. Amin, amin Pak Dance ya. Izin Bang Da, Ustadz sudah turun. Pak Dance, ayahanda Pak Dance minta maaf Ananda jikalau Ananda membuat komalnya ayahanda Pak Dance rusak. Tapi percayalah ini bentuk kecintaan Ananda kepada Pak Dance, kepada abang-abang saya, kepada ustadz-ustadz saya. Karena kita ummatukum umat tauhid. Kalau seandainya ada yang saya melihat walaupun tidak terasa sakitnya ke Pak Dance, tapi saya melihat ada hal yang menurut saya yang tersakiti, ini adalah reaksi seorang wanita, seorang anak, seorang adik mungkin Pak Dance. Jadi minta maaf sekali lagi Pak Dance. Ikhwah, hati-hati dengan typing di bawah. Beliau adalah guru saya, beliau adalah ayah kita, dan saya menghormati beliau ya. Teman-teman, ada juga yang menuliskan bahwa saya kena ketularan dari sabar Pak Dance. Ini saya sedikit mungkin terakhir nih. Ya, saya bagaimanapun ya selama hidup saya ini tetap sudah jadi muslim, tetap saya sebagai pembela muslim. Insyaallah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Menghujat Nabi saya, maka saya akan angkat pedang dan tombak. Allahu Akbar. Ya, membela Nabi kita. Allahu Akbar. Tak maju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, saya turun Pak Dance ya. Ustadz, izin turun ya Ustadz. Maaf ya Ustadz ya. Aduh. Bang Zuma, turun ya. Assalamualaikum. Iya dek. Kita juga Framing maju kok. Ya. Kalau Framing maju kau terframing. Siapkan Daya. Sedikit lagi dari saya mungkin. Ya, Guru Jance saya pamit ya sebentar ya, Dinda. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diam kau framing. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Salam satu Tuhan. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maghrib. Silakan. Jangan kabur dulu. Kalau saya gini ya Pak Dance, mungkin dari saya. Tadi saya juga naik. Sebenarnya saya ini orang yang jarang naik komal. Jujur jarang naik komal. Kalaupun saya ada waktu, saya sempatkan. Tadi saya lihat si Hale bernarasi sendiri. Tidak ada orang, maka saya pun naik gitu. Bicara sendiri, nggak ada yang bisa tanggapi, maka saya pun naik. Bang Zuma mungkin tadi lagi ada kegiatan, yang lain juga ada kegiatan. Memang mungkin bagian yang terpenting dalam diskusi itu adalah mungkin kalau misalnya belum ada orang yang menanggapi, ditahan aja dulu, jangan bernarasi. Dan ilmu itu memang harusnya itu sifatnya itu mencerahkan. Sifat ilmu itu mencerahkan. Jadi kalau memang tujuan tadi Pak Dance untuk dia bisa tercerahkan, betul-betul harus dilihat sikonnya. Siapa yang bisa menjawabnya, siapa yang bisa menerangkan itu. Karena jujur ya kawan-kawan, ilmu itu sangat luas ya. Ilmu itu sangat luas. Saya pribadi wa ma utitum minal ilma illa qalila. Kita ini dapat ilmu sedikit aja ilmu kita ini. Sehingga kerap kali kita harus lihat ini ilmu kita kuasai apa tidak, bisa kita jabarkan atau tidak. Nah, jadi kalau memang kita belum mampu, kita tahan diri aja dulu. Nanti serahkan sama yang lebih paham, lebih mafhum. Kira-kira begitu mungkin ya, Pak Dance. Tapi barakallahu fiik. Iya. Ya, memang ini sering ya, halnya debat sering naik dan ada beberapa ya para pendeta naik dan apa yang mereka sampaikan itu ya dapat ya
dikalahkan atau dapat diatasi oleh para ustaz-ustaz seperti Pak Raka Dolemon. Ya. Iya, kalau yang di bawah ya mungkin ada yang bilang kalau ada penghujat gas kan. Saya tuh sudah gas tadi itu 40 km per jam. Tapi tetap saja lambat. Jadi jangan kasihan saya ini Vespa tua ya, Vespa jadul. Aduh, jangan dipaksa. Aduh, Allah teman-teman gak tahu ceritanya ya teman-teman. Dulu saya chat Ustadz Awan itu, Ustadz, ayo lagi Ustadz. Iya unik kata beliau. Beliau Saya itu sudah karakternya lemah lembut. Beliau sudah Bukan gas lemah lembut, guys. Saya ini suara saya memang begini aja maksimalnya. Ya sudah lah, mohon maaf. Saya kalau mencintai begitu. Ustadz Awan karena Allah, mencintai Pak Dance karena Allah. Saya tidak sudi kiranya ada air ludah anjing melekati. Oke, Assalamualaikum Pak Dance. Ya, Pak Dance, Assalamualaikum. jangan trauma naikin saya ya Pak Dance. Turun dulu aja. Ya, saya juga turun abangku, bang Tuma. Framing, pergi kau masuk ke Danau Toba, Framing. Framing, Turunin. Framing dosen bahasa Arab. Sekarang framing menghadap saya.